uh, para pemirsa, jadi santunan nasional itu sudah 18 kali, besok yang ke-18, dan hari ulang tahun Dibra sudah yang ke-22. Artinya bahwa ini bukan bicara sehari dua hari, bukan bicara setahun dua tahun, tapi sudah puluhan tahun. Membuat sesuatu itu mudah, tapi yang sulit itu untuk lestarinya sesuatu, dan ini sudah terbukti sampai 18 kali. Ini adalah langkah yang sangat dunia. Kemarin sempat kita singgung bahwa Eropa dengan teorinya yang menggunakan logika yang hanya sekedar atau hanya kekuatan pikiran, ini akan berubah. Bagaimana kita mencapai sukses bukan hanya dengan pikiran tapi dengan jiwa, secara spesifik tentu dalam undang-undang dengan berkat rahmat Tuhan Yang Kuasa. Tentu ini akan menarik dan akan dibahas banyak oleh Bapak. Ya. Selamat malam untuk para pemirsa dan penggemarnya dari Al-Kausar Sidikiyah. Untuk sesi ini mungkin ada informasi data, dan ini memang kalau dilihat memang sesuatu hal yang mentakjubkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa untuk mengadakan suatu kegiatan seperti kegiatan santunan nasional itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Dan lebih sulit lagi itu adalah untuk tetap atau lestarinya acara santunan nasional ini diadakan. Dan lebih sulit daripada yang sulit, yaitu apa? Tiap kali diadakan itu justru jumlahnya meningkat. Ya. Ini perlu dicatat. Nah, ini saya baru menerima data informasi, Mas. Ya. Yang pertama, santunan nasional yang pertama ini tahun 2006. Ya. 2006. Ya, jadi mungkin sekilas sejarah saja. Ya. Kurang lebih sekitar mungkin 2003 atau 2004 ya. Pada waktu itu kita melakukan yang namanya santunan ke Bali. Ya. Santunan ke Bali, di mana waktu itu 100 lebih umat Hindu yang ada di Bali itu yang kita sampaikan paket-paket santunannya. Dan pada waktu itu saya masih ingat di dalam perjalanan Ibunya Sofatul Rumah, ketua umum itu mulai berdiskusi dengan beberapa pengurus betapa Bali itu memiliki sesuatu hal yang unik, menarik, dan yaitu apa? Yaitu mereka memiliki kegiatan-kegiatan hari keagamaan yang bersifat serentak, ya, misalkan katalah galungan gitu ya, yang itu bukan hanya cuma kegiatannya saja, mereka berdoa bersama-sama di kampung atau di desanya masing-masing. Dan kemudian juga yang kedua, mereka menggunakan baju adat. Ya. Ya. Yang saya amati waktu itu memang juga yang menarik juga bahwa makanan yang mereka bawa dan yang mereka suguhkan itu tiap-tiap desa atau tiap-tiap kampung itu juga beda-beda. Sehingga waktu itu di dalam pembicaraan itu sempat ada gambaran rencana bagaimana seandainya yang namanya kausaran, ya, itu dilakukan serentak seluruh Indonesia dengan masing-masing DPD atau masing-masing daerah di Sidikiyah itu menggunakan baju khas daerahnya masing-masing, gitu ya. Dan kemudian juga tidak lupa dengan makanan khasnya masing-masing di satu daerah. Nah, kemudian ini waktu pas beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti perjalanan ke Jogja, ya, menginap di Hotel Hyatt. Disitulah kemudian oleh Ibunya Sofatul Rumah itu usulan ini disampaikan tentang kausaran rutin serentak seluruh Indonesia. Tapi pada waktu itu beliau belum menjawab, dan kemudian selisih beberapa waktu kemudian, ya, disitulah kita menerima dawuh dari beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti untuk mengadakan bukan kausaran seluruh Indonesia, tetapi adalah santunan nasional serentak secara nasional. Dan yang menarik yang saya masih ingat pada waktu itu tahun 2006 itu, mungkin persiapan itu nggak sampai
1 bulan, yang jelas kisaran seminggu sampai 2 minggu. Dan pada waktu itu datanya langsung terkumpul ya jumlah. Jadi kan prosesnya itu dari masing-masing daerah mengajak warga daerah dan simpatisan untuk mengumpulkan dana ya, tidak disetorkan ke pusat tapi tetap di daerahnya, dan kemudian ini langsung diberikan kepada apa yang berhak, yaitu fakir miskin dan anak yatim ya, yatim piatu di daerahnya masing-masing. Tahun 2006 itu sudah terkumpul total seluruh Indonesia itu 530.797.500 rupiah waktu itu ya tahun 2006, dan itu sudah menyantuni sejumlah 6.517 orang di seluruh Indonesia ya. Ini benar-benar di luar dugaan kita dalam persiapan yang pendek, dan ini merupakan satu program yang baru didahulukan waktu itu oleh beliau. Dan kemudian tahun berikutnya, nah ini persiapan sudah lebih lebih matang atau mungkin prosesnya lebih lama ya. Tahun 2007 santunan nasional kedua itu jumlahnya meningkat, dan saya katakan drastis karena meningkat lebih dari 50%. Dari angka 530 tadi juta ini menjadi 764.636.600 rupiah, dan menyantuni ya 9.311 orang ya. Kalau tadi itu 6.500, ini 9.300 ya. Tahun berikutnya selisih tahun 2008 meningkat lagi ya, meskipun tidak banyak tapi meningkat ya, yaitu jumlahnya 772 juta ya, 734.900 rupiah ya, atau menyantuni 8.946 orang. Kemudian santunan yang keempat meningkat lagi tahun 2009 itu jumlah dana itu seluruh Indonesia 897.681.600 rupiah, dan yang disantuni sejumlah 10.380 orang, meningkat ya. Yang kelima meningkat lagi tadi 897 juta, sekarang sudah tembus lebih dari 1.047.028.600 rupiah ya, dan yang disantuni juga otomatis meningkat menjadi 10.423 orang ya. Itu tahun kelima 2010. Tahun keenam meningkat lagi ya. Jadi loh yang ajaib memang ya, 1.300.000.000, kalau tadi 1.047 juta, sekarang 1.301.180.500 rupiah, dan yang disantuni ya meningkat menjadi 12.081 orang. Itu santunan nasional ke-6. Yang ketujuh meningkat lagi menjadi 1.079.134.350, yang disantuni jumlahnya meningkat menjadi 15.324 orang ya. Yang ke-8 santunan nasional ke-8 2013 meningkat lagi kalau tadi sekitar 1,8 miliar, ini sudah tembus menjadi 2,2 lebih ya, 2.184.831.500 rupiah, yang disantuni menjadi 19.151 orang ya. Santunan nasional yang ke-9 meningkat lagi. Nah ini yang mengherankan, dari 2,1 tadi menjadi 2,4, hampir 2,5 miliar, yang disantuni 19.930, tepatnya 2.444.545.280 ya. Santunan nasional ke-10 2015 meningkat lagi ya, menjadi 2.454.956.280, yang disantuni adalah 19.899 orang. Santunan nasional yang ke-11 meningkat lagi menjadi 2.474.878.541, yang disantuni 18.776. Santunan nasional yang ke-12 meningkat lagi menjadi 2.445.599.678, yang disantuni 18.219. Kemudian santunan nasional yang ke-13 tahun 2017
Nah, ini tembus sampai 3 miliar Tembus sampai lebih 3 miliar. 3 miliar 70.429.000 yang disantuni sudah sekitar 21.000 orang. Iya. Ya. Santunan nasional ke-14 2018 meningkat lagi 3,3.277.474.000 yang disantuni sekitar 21.000 orang. Santunan nasional yang ke-15 2019 itu meningkat lagi menjadi 3.692.000.000, hampir 3,7 miliar yang disantuni meningkat menjadi 23.514 ya. Dan kemudian tahun 2020 ini masanya Covid kalau saya tidak salah ingat. Iya, COVID. Tapi yang mengherankan meningkat dan signifikan. Tadi signifikan. hampir 3,7 miliar. Iya. Ini menjadi tembus 4 miliar 88 termasuk paling tinggi. paling tinggi ya. Dan kemudian masih di masanya Covid tahun 2021 tahun kemarin meningkat lagi 4.256.974 dan yang disantuni sudah tembus sampai 25.000 lebih ya orang disantuni. Ini 17 tahun ya yang sudah berjalan dan 2022 ini yang ke-18 nanti saya juga penasaran ya meningkat berapa gitu ya, apakah bisa tembus 5 miliar atau enggak. Dan ini yang luar biasa sebab apa, dana-dana yang dikumpulkan itu benar-benar murni dari kesadaran warga sipil ya atau simpatisan, dan itu langsung ya tidak ada yang bersifat pengurangan atau potongan atau apapun. Apa yang diterima itu yang disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Jadi artinya Pak Edi bahwa uang santunan itu tidak diambil oleh panitia. Sama sekali enggak. Ya, jadi tidak ada mil-mil. Enggak ada. Mil-mil itu enggak ada. Itu amil enggak dapat ya. Untuk operasional, untuk seremonial itu kita urunan sendiri.